Halo, kembali lagi sama gua. Jadi, gua hari ini berusaha bermain 100 game dalam waktu 24 jam. Jadi bisa dilihat di sini, gua mulai main tuh 22 Maret hari ini jam 12.52. Ya, 12.52. Dan waktunya selesai 12.52 di keesokan hari Senin 23 Maret 12.52. Dan sekarang 2.48 atau 14.48 dan gue baru main sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 game dalam waktu hampir 2 jam. Jadi kalian tadi gue ngomong, gue udah main beberapa game dan sekarang gue lagi pindahin ke laptop gue via Bluetooth karena HP gue Samsung dan gue pernah coba transfer lewat Android, file transfer itu selalu nggak bisa, jadi gue pakai Bluetooth dan lama banget kalau kalian mau lihat. Dan itu lama banget guys, cuman 149 KB per second dan itu ada 319 MB. Sekitar tadi sih setengah jam sih, sekarang udah lebih cepet. Jadi guys, tolong subscribe, like, share, dan komen biar gue bisa beli iPhone, jadi lebih cepat kirimnya ya guys. Jadi game pertama ini adalah Gunship Battle. Di sini tuh kita membangun kota, nation atau negara, lebih ke militernya. Nah, di situ ada banyak kapal, ada kapal selam, dan itu ada dry docknya buat bangun kapal selam dan untuk benerinnya. Nah, di sini gue ada benerin beberapa kapal, gue benerin beberapa pesawat, dan gue benerin beberapa tank. Nah, armory kita bisa bikin tank dan sejenis kendaraan lapis baja. Nah, di missile factory kita bisa bikin misil, ada misil untuk tank, misil untuk pesawat. Lalu ini hangar dan jet factory untuk produce fighter jetnya dan untuk menyimpannya. Di sini kita ngambil material, makanan, oil, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini kayak battle map-nya, jadi banyak, kita punya silver side, ada iron side untuk kita raid, dan ambil material-material yang tadi untuk kita pakai. Di sini ally, kita punya teman, dan kita bisa gabung. Karena gue udah lama nggak main ini gamenya, jadi gue nggak tahu kemana teman-teman gue pergi. Jadi kita sebenarnya ada base-nya gitu dan ada semacam shield-nya dan defense dan lain-lainnya kalau berada di dalam area itu. Kita bisa search, dan sekarang gue udah ketemu, dan ini yang mau gue serang. Gue akan serang sekaligus semuanya pakai armada gue. Let's go. Sekarang 5 kapal selam gue sedang menuju ke lawan gue. Nah, kita bisa ngikutin, kita bisa lihat progresnya, dan kalau udah deket nanti mereka membentuk formasi dan mulai nyerang. Armada lawan yang sedang gue serang itu level 11 sampai dengan level 15. Jadi mereka tuh ada 5 level. Dan tadi gue milih untuk langsung ngelawan semuanya, jadi kapal-kapal selam gue lagi ngelawan langsung ke 5-5-nya. Easy win buat gue
Dan sekarang kapal-kapal selam gue on the way pulang ke home base. Dan ini tadi yang gue dapetin, ada sejenis koper, ada box, dan itu isinya semuanya ada material, ada uang, ada blueprint buat pesawat dan buat kapal dan lain-lainnya. Jadi di sini gue juga punya kapal induk. Nah, kapal induk ini bisa kita taruh di battle map tadi, dan gue bisa milih jet fighter atau pesawat tempur untuk gue taruh di kapal induk untuk ditaruh di battle map tadi. Game kedua adalah World of Tanks. World of Tanks ini adalah game perang menggunakan tank. Mungkin kalian juga udah pada tahu, dan ini cukup terkenal. Jadi ini tank yang akan gua gunakan, yaitu tank Jerman. Let's go. Nah, ini timnya. Dan kita akan bermain dalam 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Kita maju. Ini kita bisa lihat periskopnya atau yang jarak jauh. Jadi tiap tank itu mempunyai keunggulan dan kekurangannya sendiri, dan ada waktu untuk ngisi pelurunya atau reloadnya. Kalau ini tank yang gue pakai ini 7 detik reloadnya, dan itu yang merah itu adalah musuh dan yang hijau adalah kawan. Gue akan bantu temen gue sekarang ngelawan T1 Heavy, dan di situ kalau bisa kita lihat yang merah-merah itu armornya berarti lebih tebal dari yang peluru kita bisa penetrasi. Kalau yang merah berarti nggak bisa. Bentar lagi dia akan mati. Tembak sekali lagi. Dar. 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 Mati. Lanjut ke belakangnya. Bobot masing-masing tank juga beda. Jadi gua ini termasuknya medium tank, dan tadi yang ada jalan yang agak cepat itu dia light tank. Tuh, lawannya sedang bersembunyi. Kita kejar. Kadang-kadang teman yang lebih cepat dia suka nyebelin, dia nyenggol-nyenggol, dia menghalangi kita. Ngambil jalur belakang, gue nunggu dia untuk ke belakang, dan gue ngambil yang bagian depan. Nah, di situ, nah nggak ada merah, kita tembak. Dur. Oh, belum reload. Tembak. Yeay, mati. Woi, ngapain dorong-dorong? Woi, gue mau ke belakang. Jadi gue ke depan, gue mau ke belakang, lu ngalangin, pinggir. Ya Allah, tembak juga kalau bisa langsung mati lu. Musuhnya udah tinggal satu, dan gue mencoba ngejar musuhnya, tapi sepertinya tidak akan sempat karena ternyata gue mengalami kerusakan mesin yang memperlambat laju tank gue.
saat-saat terakhir akhirnya lawan terakhir tumbang dan perangnya sudah selesai. Nah, battle report ini kita akan dikasih tahu medali apa aja yang kita dapetin, berapa banyak uang yang kita dapetin, dan berapa banyak bintang atau experience yang kita dapetin untuk upgrade nantinya. Jadi, game selanjutnya adalah Extreme Landing. Di game ini, kita sebagai pilot pesawat, macam-macam, ada pesawat komersial, pesawat tempur, dan lain-lain. Dan ada misi-misinya juga. Dan di sini gue akan main land now atau free flight-nya gitu. Nah, ini kita bisa milih mau ada berapa kejadian atau berapa faults terjadi di penerbangan kita. Nah, ini pesawatnya. Di sini kita bisa ngatur banyak hal, mulai dari thrust-nya atau kekuatan mesinnya itu yang di kiri, dan di kanan itu ada landing gear, kanan atas itu landing gear, terus di bawahnya ada pengaturan air brake, ada setengah sampai full. Nah, terus kalau kita pencet yang lain di dalam cockpitnya itu, kita bisa ngatur flap-nya juga. Selanjutnya ini sudah tidak asing buat kalian anak-anak zaman sekarang, yaitu adalah Worm Zone, dimana kita main cacing-cacingan dan cacingnya makan makanan biar gede, terus kita makan cacing lain, kita gerak-gerak kesana kemari, makan lebih banyak makanan, to kill a worm, makan cacing, makan makanan, makan ramuan, jamu atau apa gitu ya. Bunuh cacing lagi. Game selanjutnya adalah Air Combat Online. Game ini adalah game perang dengan pesawat tempur. Ini yang lebih action, lebih banyak action. Dan ini di sini tadi ada pesawatnya macam-macam. Di sini ada daily login and rewards. Ini pesawat-pesawatnya yang gue punya. Dan gue punya yang rare juga baru satu. Dan ini yang bagus. Kita main survival.
di mode survival kita akan bermain sampai kita mati, sampai health kita 0. Akan ada enemy terus. Nah, di sini satu enemy langsung mati. 2 enemy. Dan macam-macam misilnya itu bisa kita pilih di home tadi. Ini gue pakai yang bayar dan cukup mahal. Dan cannonnya juga di bawahnya misil itu gue pakai cannon yang bagus. Jadi kalau kalian main dan kalian selesaiin misi-misinya, kalian akan dapat reward, biasanya tuh uang atau emblem yang bisa digunakan untuk upgrade, dan misil juga pula cannon. Nah, kalau kalian lihat di sisi kanan health itu ada energi. Energi itu digunakan untuk evade misil, jadi ya kadang-kadang berhasil. Kalau tepat waktunya kalian pencet itu bisa menghindar dari misil lawan. Nah, dan di sebelah kirinya cannon itu ada kayak api-api, itu adalah flare. Flare itu buat mengecoh misil musuh. Game selanjutnya adalah Need for Speed No Limits yang dikeluarkan oleh Electronic Arts atau EA. Kita mulai gamenya dan kalian bisa tebak kita pakai mobil yang mana untuk awal ini. Yap, kita pakai Dodge Viper. Nah, ini ada kendalinya tap and hold, dan nanti ada dia yang tilt, miringin ya. Ini gue lagi mau setting yang tilt, tapi gue nggak tahu kenapa saat gue pindah ke tilt dia ininya ke kiri terus. Apa karena belum di-calibrate atau gimana ya? Dan jangan lupa kita memiliki NOS. Menurut gua detail buat game ini cukup bagus ya, cukup lah buat gua. Dan misalnya dari percikan apinya tadi ataupun nitros dan lain-lainnya, detailnya lumayan bagus buat gua.
Jadi untuk mendapatkan mobil-mobil di Need for Speed No Limits ini kita pakai namanya blueprint. Jadi setiap kita menang lomba, kita akan dapat crate atau enggak langsung dapat blueprintnya. Nah di sini ada, gue dapat Subaru BRZ, blueprint pertama buat mobil pertama kita. Dan gue main Need for Speed No Limits ini bukan yang pertama kali. Dulu gue pernah main juga, itu pada saat gue SMA, dan gue udah sampai punya mobilnya Snoop Dogg yang Ford Shelby GT500. Itu dimodif sama Snoop Dogg jadi keren banget, tapi akunnya hilang, nggak tahu kemana, nggak bisa gue ambil lagi. Dan gue dulu sampai punya BMW yang F30 kalau nggak salah, dan itu gue udah levelnya udah tinggi banget karena gue tiap hari main, dan sayangnya hilang. Dan gue sekarang mencoba untuk mengingat dari mana atau di mana gue bisa sign in itu, tapi nggak bisa. Jadi ya kita dari awal. Nah di sini juga ada misi-misi dan daily assignment yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan gold atau yang lainnya. Nah di sini kita bisa dapetin free crate atau yang kadang-kadang kita dikasih yang premium crate, dan itu yang bagus-bagus tuh. Nah, di sini gue dapet yang BMW M3 Coupe tahun 1999. Selain blueprint mobil, juga kita bisa dapetin blueprint spare part mobil buat upgrade mobil kita menjadi lebih kencang. Nah, event selanjutnya adalah time trial. Di sini kita akan melawan waktu untuk menyelesaikan misi yang dikasih ke kita. Di event ini kita diajarin gimana caranya ngedrift, dan ya ini gue belajar ngedriftnya begini. Ini garasi kita, dan kita bisa upgrade mobil-mobil kita dengan spare part yang telah kita kumpulin dan naikin performance-nya. Semakin tinggi performance mobil, kita akan bermain gamenya itu
akan lebih sering, dan ada yang pasti ada yang kita ulang untuk mendapatkan spare partnya tersebut, karena semakin level atas itu semakin susah mendapatkan spare part yang lebih canggih dan lebih rare gitu. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.